Hai teman-teman, jadi di beberapa hari yang lalu banyak sekali pertanyaan di Instagramku tentang investasi, baik itu dalam bentuk saham, obligasi, ataupun reksadana dan juga produk-produk lainnya. Tapi sebelum kita berinvestasi, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan tempat di mana kita akan berinvestasi, yaitu pasar modal. Udah pada tahu belum sih? Selayaknya konsep pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, serta terjadinya transaksi jual beli di dalamnya, dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 9 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Panjang banget teman-teman. Intinya, pasar modal itu mempertemukan antara penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang. Ada beberapa produk keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal, antara lain saham, obligasi, dan juga produk-produk derivatif, contohnya reksadana. Nah, masing-masing produk keuangan jangka panjang itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya teman-teman. Kalau saham berarti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham biasanya diperdagangkan dalam bentuk lembaran kepemilikan yang berjumlah 100 lembar atau satu lot dalam setiap transaksinya. Perusahaan yang menjual sahamnya atau surat berharganya di pasar modal berarti sedang melakukan initial public offering atau IPO. Jadi misalnya, jika teman-teman membeli saham dari PT ABCD, maka secara otomatis teman-teman itu menjadi pemilik dari perusahaan tersebut walaupun dalam persentase yang sangat kecil. Sementara itu, obligasi atau surat hutang merupakan surat perjanjian yang dilakukan oleh peminjam dana dan pemberi dana atau investor. Dalam hal ini, peminjam dana ini perlu dan wajib memberikan imbalan berupa bunga kepada investor atau pemberi dana, dan wajib juga untuk melunasi hutangnya dalam masa periode tertentu. Baiklah, berarti kita sudah tahu ya sekarang teman-teman, produk-produk apa saja yang dijual di dalam pasar modal. Sekarang masalahnya adalah bagaimana jika kita mulai mau berinvestasi di dalam pasar modal. Kita harus kemana, kita harus menghubungi siapa. Kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba datang ke satu perusahaan, ujuk-ujuk datang ke satu perusahaan kemudian bilang, sini aku mau beli sahammu. Kita malah nanti akan diusir security kalau seperti itu. Oleh sebab itu, kita penting untuk mengetahui pihak-pihak mana saja yang memiliki peran dalam transaksi pasar modal itu sendiri. Pihak pertama yang berperan di pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mendapat mandat langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini OJK memastikan bahwa setiap transaksi atau kegiatan di pasar modal berjalan dengan teratur, wajar, aman, dan efisien. Pihak kedua yang berperan di dalam pasar modal adalah emiten atau perusahaan yang menjual surat-surat berharganya atau asetnya ke dalam pasar modal itu sendiri. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ini melakukan divestasi atau pengurangan aset di dalam internal perusahaannya dan menjual ke publik. Lalu, pihak ketiga adalah investor, yaitu pihak-pihak yang melakukan penanaman modal atau pembelian aset-aset berharga dari perusahaan-perusahaan tadi. Di sini investor berarti melakukan investasi. Pihak keempat yang memiliki peran juga penting sekali di dalam interaksi pasar modal adalah broker atau perantara antara emiten dan investor. Di dalam pasar modal kita dikenal beberapa bentuk atau beberapa badan yang menjadi broker. Contohnya manajer investasi untuk mengelola investasi dari nasabah atau investor. Kemudian perusahaan sekuritas yang bertugas juga untuk menjadi penghubung antara investor dan juga perusahaan-perusahaan penjual saham. Kemudian pihak kelima adalah bank kustodian atau lembaga yang menjadi penanggung jawab
untuk mengamankan aset atau harta begitu dari emiten maupun investor. Di Indonesia sendiri, kustodian berada di bawah naungan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, sebenarnya teman-teman, masih banyak sekali pihak yang ikut terlibat di dalam transaksi pasar modal di Indonesia. Contohnya wali amanat, penanggung jawab, dan lainnya. Namun secara mendasar kelima organ atau kelima pihak tadilah yang menggerakkan roda transaksi dalam pasar modal di Indonesia. Kemudian teman-teman, ada dua istilah yang cukup penting untuk kita ketahui sebelum kita memulai investasi di pasar modal, yaitu yang pertama, rekening dana nasabah atau RDN, yang merupakan rekening bank yang terpisah dari perusahaan efek yang kita gunakan untuk bertransaksi di pasar modal. Dalam hal ini, rekening dana nasabah ini hampir sama dengan rekening bank kita, namun fungsinya khusus untuk berinteraksi di pasar modal. Dan yang kedua adalah SID, bukan Superman is Dead, tapi Single Investor Identification, yaitu kode tunggal yang dikeluarkan oleh KSEI untuk masing-masing investor yang bentuknya unik, di mana kode ini untuk mengidentifikasi kita ketika bertransaksi di pasar modal. Jadi kalau boleh dibilang, SID ini merupakan nomor unik yang kita miliki dan masing-masing investor berbeda, yang seperti KTP fungsinya kalau kita bertransaksi di pasar modal. Jadi untuk setiap jenis transaksi yang kita lakukan di pasar modal, nomor SID kita hanya satu. Nah, secara garis besar akan kujelaskan hubungan dari pihak-pihak yang terkait di pasar modal itu sendiri. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange membuka peluang bagi emiten atau perusahaan yang akan melakukan IPO. Di sini PT ABCD ingin melakukan IPO dengan cara menjual atau meletakkan aset-asetnya di Indonesian Stock Exchange. Roni sebagai investor yang sudah memiliki SID dan RDN hendak membeli surat berharga dari PT ABCD. Oleh sebab itu, Roni meminta bantuan dari broker atau manajer investasi ataupun perusahaan sekuritas untuk membelikan aset atau surat berharga dari PT ABCD di Bursa Efek Indonesia. Setelah pembelian Roni dicatat, maka semua hasil pembelian itu disimpan oleh bank kustodian untuk diamankan sehingga transaksi Roni tidak akan hilang. Demikianlah langkah kerja atau siklus yang akan terjadi ketika kita hendak membeli aset atau hendak menanamkan modal di pasar modal Indonesia. Oke teman-teman, setidaknya kita sekarang paham siklus dari transaksi di pasar modal. Kalau boleh ku bilang, sebenarnya kita sangat penting untuk tahu ini dan kita sangat penting untuk memulai investasi di pasar modal teman-teman. Karena perekonomian suatu negara akan lebih sehat ketika masyarakatnya sadar untuk berinvestasi di pasar modalnya sendiri. Karena dengan begitu kita membantu pemerintah untuk melakukan pemerataan perekonomian. Berikutnya, kita juga sebagai investor akan mendapatkan manfaat berupa perkembangan aset kita di pasar modal seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kita juga akan mendapatkan capital gain atau keuntungan perekonomian ketika aset tersebut juga berkembang. Oke, itu tadi videoku tentang basic communication ketika kita berada di pasar modal. Kalau teman-teman suka akan video ini, silahkan teman-teman bisa klik tombol like ya. Dan teman-teman juga boleh klik tombol subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video soal finance atau pasar modal yang akan aku selalu buat di channel ini. Begitu saja dariku saat ini teman-teman. Sampai jumpa dan semangat berinvestasi ya di pasar modal. Semoga kita semakin paham tentang perekonomian dan finansial kita sendiri. Dah.